Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita diambil dari kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Daud mengatakan kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk selamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Ya, saya lihat tadi acara kita semua lagu-lagu karismatik. Itu sebabnya saya tidak pakai jubah. Dan memang habis ini saya harus meluncur ke Marelan untuk melayani. Nah, saudara, ini perkataan Daud yang kembali ditulis dalam kitab Mazmur pasal 18. Daud melihat ke belakang, merenungkan kembali hidupnya setelah menjadi tua. Pengalaman hidupnya. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak pantas lagi, dia tidak seharusnya ada lagi untuk menulis nyanyian itu. Karena hidupnya sejak kecilnya sampai menjadi raja penuh dengan tantangan. Di penggembalaan dia harus berhadapan dengan binatang buas, harus berhadapan dengan Goliat, harus berhadapan dengan Saul, bangsa-bangsa di sekeliling Israel, bahkan harus berhadapan dengan anaknya Absalom. Absalom mengkudeta dia. Sungguh tali-tali maut telah mengelilingi aku. Tidak mungkin aku ada pada hari ini. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari perikop nyanyian Daud ini? Yang harus kita sadari pertama, seperti yang disadari oleh Daud ini, bahwa sesungguhnya alam semesta ini ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang ada dalam alam semesta ini, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau orang melihat gunung, lalu orang memuja gunung itu karena takut akan mara bahaya. Tetapi Daud melihat gunung, maka dia berpikir, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah gunungku. Kalau orang melihat gelora-gelora laut, dahsyat dan menakutkan, bagi Daud Tuhan maha dahsyat, maha menakutkan. Saya tidak takut kepada laut. Kalau orang melihat peperangan bahkan takut masuk ke medan perang. Melihat pembunuh takut nyawanya terbunuh. Tapi Daud berpikir, Allahku panglima yang tidak pernah kalah. Allahku punya stok nyawa yang banyak. Kalau nyawaku tercabut, dia bisa menggantinya dengan nyawa yang baru. Dia tidak takut.
Sebab alam semesta ini ada dalam kendalinya Tuhan. Bukan alam semesta yang mengendalikan hidupmu. Siapa yang tidak pernah mengalami celaka? Siapa yang tidak pernah mengalami kesialan? Semua manusia mengalami. Bahkan yang memungkinkan nyawanya seharusnya tercabut. Saya pernah mengalami kapal kami hanyut. Perahu yang kalau untuk menangkap ikan di laut ya. Itu di Sungai Berombang. Kami menangkap ikan. Mesinnya mati, badai. Sampai gelombangnya 3 meter. Sampai kapalnya mereng lagi. Apa yang ditulis oleh Daud ini saya bisa bayangkan. Memang tidak seharusnya saya ada di sini. Andaikan tidak dapat cantolan di kapal, itu kalau kita lihat aksesori mobil, ada itu ya. Seperti tempat barang ya. Nah ada yang tidak ada kan. Ada polos saja mobilnya di atas kapnya itu. Andaikan kapal bot yang kami pakai itu tidak ada pegangan di sampingnya, di atasnya. Untuk saya pegang, saya udah terbuang ke laut. Malam lagi. Tidak mungkin mereka muter ngambil saya. Itu salah satu pengalaman bagaimana nyawa kita terancam dimanapun. Tapi itu membuktikan juga bahwa sebenarnya alam semesta ini ada dalam kendali Tuhan. Engkau tidak dikendalikan alam. Tuhan yang mengendalikan alam bagimu. Amin. Itu yang ditangkap, yang dipegang, yang dijalani oleh Daud. Dan yang kedua, apa pendapat Daud dalam perikop ini? Tuhanlah Allah, bukan alam. Tuhanlah Allah, Yehova, itulah Tuhan. Ima debata, bukan alam semesta ini. Berapa banyak orang yang keliru, berharap kepada alam semesta, minta tolong kepada alam semesta. Dan bagi Daud itu sesuatu yang memalukan. Kalau dia melihat gunung yang hebat, yang dahsyat, dia bilang apa? Tuhanlah gunung batu. Bukan gunung itu yang menjadi Tuhan. Kalau dia melihat laut gelora-gelora dalam ayat tadi, tali-tali maut, Tuhanlah Allahku, bukan gelora maut itu. Saya tidak akan mengemis nyawaku kepada gunung, kepada laut, kepada peperangan, kepada musuh. Dan kalau itu melakukan, aku bukan hanya mempermalukan diriku sendiri, tapi juga mempermalukan Tuhan. Saya tidak akan memohon-mohon nyawa kepada musuh. Daud tidak pernah mengharapkan nyawanya selamat daripada Saul, lalu menyembah-nyembah Saul, jangan bunuh aku Tuhan. Tidak. Hanya jarak sekian meter. Saul itu ahli perang. 3 kali Saul menombak Daud. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sebab Daud sedang asik bermain musik. Nah maka kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak ada waktu untuk Daud bisa selamat. Tuhanlah Allah, bukan alam semesta ini, bukan Saul, bukan tombaknya, tapi Tuhan yang memelesetkan tombak itu daripada Daud. Itu sebabnya dia tidak membalaskan sakit hatinya kepada Saul. 3 kali dia punya kesempatan untuk mencabut nyawa Saul. Sampai punca jubahnya bisa dipotong. Saya berharap mahasiswa pembaca Alkitab yang baik. Dalam kisah itu, waktu Saul buang air besar di gua, Daud nggak tahu ya, Daud di bawah, Saul nggak tahu, dipotong. Baru dia keluar dilihat. Kalau aku mau mencabut nyawamu, lihat ini, bukan tidak bisa. Lebih parah lagi, Saul ada dalam kemahnya, sekeliling kemahnya para tentara berkeliling menjaga. Tapi Daud bisa masuk ke dalam kemah Saul, mengambil pedangnya. Lalu keesokan harinya Daud menunjukkan pedang itu kepada Saul dari tempat yang jauh. Tuanku, lihat ini. Saya tidak pernah memohon nyawaku daripadamu ya Tuhan. Tapi hendaklah engkau ketahui
bahwa Tuhankulah Allah, Dialah pemilik nyawa. Begitupun dengan saudara-saudariku, mahasiswa-mahasiswi di tempat ini. Jangan pernah berharap kepada alam semesta, bahkan termasuk kepada orang tuamu, untuk melanjutkan kuliah. Tidak mungkin tidak berharap kepada orang tua, itu logikamu. Tapi engkau tahu orang tuamu ada dalam kendali Tuhan. Kalau sekarang orang tuamu lagi kaya, lagi sehat, siapa tahu besok apa, bagaimana keadaan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, Dia punya cara bagaimana memelihara orang tuamu, memberkati orang tuamu, mencukupkan kebutuhan. Kalau saya berdiri di sini dengan titel S3, doktor teologi, tanpa biaya limper pun Rp5 dulu ada uang limper dari orang tua. Saya hanya disekolahkan orang tuaku, mungkin nggak tahu sampai SMP ya. Setelah itu opungku yang menyekolahkan sampai SMA. Setelah itu udah nggak tahu kemana. Alam yang Tuhan pakai, Tuhan yang mengendalikan alam ini sampai saya ada berdiri di sini. Ada kesempatan saya kuliah, ada kesempatan saya kuliah, ada kesempatan saya kuliah. Kalau dijajarkan titel, lebih panjang titel daripada nama, walaupun orangnya seperti ini, gak nampak kaya, ya kan? Gelar pertama saya itu Bon A Bon B, kalau sekarang ahli media akuntansi. Setelah itu sarjana muda teologi, karena kalau STH harus ke Jogja pada waktu itu. Ini kampus kami, Jalan Ladang ini. Waktu buka pertama di Jogja ST, sekarang sudah ke sana ya. Kampusnya sudah besar. Kamilah alumni pertama. 2001 S1 Bahasa Indonesia. Tahun 2004 Master Teologi. Baru 2011 ambil ujian negaranya. Bayangkan begitu jauhnya. Tapi kalau mahasiswa mau tahu, lihat ke rumah boleh. Ujian negara A semua nilai ini. Setelah 5 tahun berhenti, baru ikut ujian negara. Setelah itu begitu selesai ujian, saya bilang kepada teman-teman, kalau benar ujian kita ini diperiksa, saya A. Orang tertawa semua. Orang tertawanya bukan apa, mengejek. Waduh, kalau kami jauh bapak ini ada-ada aja. Bagus, jangan diperiksa. Kalau diperiksa saya jamin C pun tak dapat. Itu kata mereka. Loh, saya sudah 5 tahun loh berhenti kuliah. Kalau benar ujian kita ini diperiksa di Jakarta, saya yakin nilai saya A. Itu bukan omong kosong ya. Kampusnya masih ada. STT Baptis ini. Setelah berapa lama datang WA. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ujian negara Master Teologi boleh mengambil ijazah. Sudah boleh mengambil ijazah. Langsung saya balas adminnya. Bu, apakah nilai saya A semua? Enggak dibalas, sudah jelas. Itu kan pertanyaan yang sombong. Maksudnya bukan sombong, maksud saya benarkah ujian itu diperiksa? Atau hanya sekilas wajah? Karena tidak dibalas, besoknya saya WA lagi. Ibu, berapa nilai saya yang A? Enggak dibalas juga. Enggak dibalas. Keesokan harinya saya WA lagi. Apakah nilai saya tidak ada yang A? Baru dibalas. Nilai Bapak A semua. Baru saya ambil ijazah saya. Itu bukan kesombongan, bukan. Itu karena kesiapan kita bahwa kita bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau yang ada bersama dengan aku. Engkau yang mengeksekusi ujian ini. Aku hanya alatmu. Habis itu 2018 saya lulus doktor teologi. Sebenarnya kalau ambil saya dua-dua, ambil gelarnya dua-dua boleh. Karena kampus pertama saya ini di STT Sumatera Utara. Tapi di situ waktu itu doktor pendidikan Kristen tidak ujian negara.
Karena tidak ujian negara, saya pindah ke Ekumene yang diselenggarakan Institut Baptis dari Jakarta untuk berijazah negara. Ini bukan kesombongan, sekali lagi. Ini sebagai bukti bahwa kita disertai, bahwa kita mengandalkan, bahwa kita bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengeksekusi. Itulah bagi Daud. Kalau Daud berperang, dia tidak pernah berperang dulu baru berdoa. Dia harus yakin dulu bahwa Tuhan sudah mengeksekusi, Tuhan sudah menginvasi musuhnya, baru dia maju dari belakang. Daud harus lebih yakin dulu bahwa Tuhan telah menaklukkan musuhnya, baru dia maju dengan pasukannya. Yang sering kita manusia terbalik. Kita lebih dulu maju, kita lebih dulu menginvasi, kita dulu ujian, baru mengharapkan pertolongan Tuhan pada hasil ujian kita. Ini yang terbalik. Daud harus Tuhan lebih dulu. Daud bertanya dulu, apakah kami maju Tuhan? Iya, sudah kuserahkan itu kepadamu. Baru dia maju. Kalau enggak, dia enggak maju. Maka tidak ada dalam sejarah Alkitab Daud kalah dalam peperangan. Kenapa dia selalu menang? Karena Tuhan sudah lebih dulu menang. Dia tinggal nyusul. Waktu ujian P3K ASN yang kemarin. Jadi saya tidak pernah dapat atau mengharap atau katakanlah tidak ambil gaji dari kependetaan ya. Sampai hari ini Inang Muda, Inang Ibu Yayasan tidak pernah apakah 100.000 per bulan dari gereja sampai hari ini. Oh, nggak ada gaji tapi per puluhan. Tiap puluhan pun nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Boleh cek di gereja tempat saya melayani apakah berapa per bulan untuk pendeta saya. Nggak ada. Saya bekerja untuk hidup saya melayani untuk Tuhan. Hati untuk Tuhan, tangan untuk sesama. Waktu ujian P3K, setengah jam selesai. Setengah jam selesai loh. Ujian negara untuk ASN P3K. Sampai pengawasnya bolak-balik bilang, Pak, sayang loh Pak, Bapak masa kerja Bapak udah sangat tinggi. Nanti kalau dulu kan ada pensiun, ini pesangon. Nanti Bapak pensiun pesangonnya besar ini Pak. Jangan tutup dulu. Udah nanti kalau mau kerja jadi salah lagi. Betul nih Pak, betul. Jadi kita tutup. Ditutupnya, dibukanya, dia sendiri terkejut. Kok tinggi nilai Bapak? Kata. Udah tua begini. Kenapa bisa? Ini bukan sekedar keyakinan. Enggak, keyakinan kita bukan buta. Kita kan belajar setiap hari. Kita sekolah. Pengalaman kita sehari-hari itu sekolah paling mahal. Apa yang kau dapat di kampus ini dari dosen, setelah kamu di lapangan, sesungguhnya itu hanya 20% saja. Udah hebat 30%. Ilmumu berkembang di lapangan. Maka kalau engkau berharap hanya ke kampus tidak mau praktek, gak akan kau dapat ilmu. Atau sampai hari ini kau belum mendapat tempat praktekmu di mana? Jangan salahkan yayasan. Salahkan engkau tidak bersama dengan Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan mendahului engkau di depan. Izinkan Tuhan berjalan di depan. Engkau tinggal mengikut saja, maka kau akan mengalami kemenangan dan tidak akan pernah gagal. Walaupun seolah-olah gagal, walaupun seolah-olah musuhmu menang. Daud juga mengalami hal yang sama. Setelah dia diurapi menjadi raja, apakah dia duduk di atas tahta? Tidak, dia malah jadi penghibur raja, pemain musiknya raja, paropera. Kalau dalam budaya Batak, paropera itu pekerjaan paling jelek itu ya. Orang Batak paling gak suka kalau anaknya jadi paropera, jadi artis. Kalau sekarang orang berlomba-lomba jadi artis, itu malu karena itu penghibur. Tapi apakah Daud protes kepada Tuhan? Tidak. Tuhan yang menginvasi, bukan saya. Tuhan yang melakukan sesuatu bagi saya, bukan saya. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, begitu juga kita susah payah. Sama seperti saudara mendayung perahu
di pantai yang kandas. Kandas perahunya, kandas ke pasir itu. Di kayu jalan nggak perahu? Susah kalau pun jalan, nggak jalan. Dia harus keluar dari pantai. Dia harus terapung, nggak boleh kena ke pasir. Baru dia berlayar. Sebesar apapun perahu, bahkan engkau pakai kapal pesiar, bahkan sebesar gedung ruangan Profesor Janter Siahaan ini, ya, Titanic mungkin gak lebih besar daripada ini. Kalau dia sudah masuk ke samudra, terapung tidak? Berlayar tidak? Berlayar. Dan kau tidak akan susah mengendalikannya. Begitu dengan hidupmu. Berhentilah mengandalkan dirimu, mengendalikan hidupmu. Sebab alam semesta ini ada dalam kendali Tuhan. Walaupun kau nampak seperti berkuasa alam semesta ini, dia bukan Tuhan. Tuhan itulah Allah. Dia yang maha kuasa. Dan dia kalau kau izinkan menginvasi di depan, engkau akan menikmati kemenangan. Engkau akan selesai dengan gelarmu yang membanggakan orang tua dan yayasan. Tadi pengumuman luar biasa. Sudah ada yang wisuda. Kiranya itu menjadi berkat di masyarakat. Jangan kejar ASN-nya. Jangan kejar. Biarkan itu datang sendiri. Saya tidak pernah testing PNS sejak lulus. Serius, saya gak pernah sekalipun. Saya tidak menyepelekan ASN PNS. Ya, karena saya yakin bukan itu panggilan saya. Pada waktu itu saya harus menjadi pendeta. Rupanya kemarin ada apa namanya itu, program pemerintah bahwa guru-guru yang sudah bersertifikasi itu tinggal istilahnya kasarnya hanya mencari 250 poin saja karena 500 sudah di tangan. Kan sudah kesombongan kalau saya tidak ambil kan. Saya ambil, makanya setengah jam selesai. Nah, saya sebagai dosen, saya ambil sertifikasi juga, sertifikasi dosen. Jadi saya dosen ada sertifikat di rumah 2, sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Hanya menurut peraturan tidak boleh ambil dua-dua uangnya, harus pilih salah satu. Ambil uang sertifikasi dosen atau uang sertifikasi guru. Saya pilih uang sertifikasi guru. Dosennya tidak diambil, walaupun tetap mengajar di kampus. Kita tidak boleh melanggar peraturan. Jadi Tuhan yang mengeksekusinya, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang menginvasinya. Kita tinggal berjalan di belakangnya dan kita menang. Kalau engkau berjalan lebih dulu berharap Tuhan menyetujui, itu yang susah. Harap-harap cemas. Apa ini Tuhan berkenan atau tidak ya? Jangan-jangan Tuhan gak berkenan. Tak ragu. Belajarlah dari pengalaman Daud. Ya, jangan setelah tua baru kita merenungkan. Jangan kau usia kami baru belajar ke belakang, jangan. Tapi apa yang dialami Daud, apa yang kualami, kusampaikan kepadamu pada masa mudamu ini, supaya kau jangan sampai gagal. Belajar dari pengalaman orang lebih dahulu mengalami ini. Kenapa dia gagal? Kenapa dia berhasil? Kenapa Daud tidak pernah gagal? Kenapa Daud walaupun dikudeta oleh anaknya, tidak membunuh anaknya, tidak marah kepada anaknya, tetapi Tuhan tetap mengkondisikan segala sesuatu, mengendalikan alam semesta sampai dia duduk kembali ke tahta. Begitupun dengan pengalaman hidup kita nanti. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Ada kalanya kau mengalami kekurangan, jangan putus asa. Ada kalanya alam semesta mengecewakanmu, jangan kotori mulutmu, jangan kotori hatimu dengan sumpah serapah. Itu justru mempersulit karena dia tidak memberikan rezeki kepadamu, jangan. Tetapi katakan, Tuhan, aku tahu engkau sedang memurnikan. Kuncinya tadi di epistel luar biasa. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya dia meninggikanmu pada waktunya. Pada waktunya, bukan pada waktumu. Kalau waktunya manusia kan mau instan. Lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Kalau orang yang percaya mengandalkan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Wah, profetik, semangat. Tapi kalau orang yang instan, yang mau cepat, yang mengandalkan dirinya, itu seumpama dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Indomie seleraku instan, ya kan? Indonesia maunya seperti itu. Ingat baru-baru ini kan Gempar kan, begitu viralnya gam-gam tirai ya. Coba lagunya, ada yang tahu lagu itu? Gam tiele, terus BBG Salmafet, ya kan? Itu dari Mazmur 23 ayat 4. Itu ayat Alkitab. Setelah begitu viral di Indonesia, tahu itu ayat Alkitab, langsung lagi viral untuk jangan dibuka lagu gam-gam tirai. Kenapa? Karena itu lagu dari ayat Yahudi. Di satu sisi mereka mengaku Daud itu Nabi Daud. Gam-gam tirai itu tulisan dari Nabi Daud. Orang instan begitu. Wah, wangi kali panggangnya. Luar biasa. Begitu tahu itu baunya rupanya. Begitulah manusia. Kenapa? Dirinya yang di depan, bukan Tuhan. Padahal lagu itu benar. Aku tidak takut kepada alam maut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu gam-gam tirai itu. Saya tidak takut pada lembah kekelaman, sebab tongkatmu dan gadaku, perlindunganmu, itulah yang menjaga. Itu juga menjadi nyanyian. Nanti kalau sudah pulang dari sini, jangan sungkan menyanyikan gam-gam tirai ya. Nyanyikan. Itu lagu peperangan. Saya tidak takut pada alam semesta, kepada kesialan, kepada ancaman nyawa, kepada ancaman putus kuliah. Sebab aku tahu Tuhan besertaku. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan menang dan aku ada di belakangmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Ajarlah Tuhan anak-anak ini pada masa muda mereka bisa mengerti dan paham betapa berkuasanya Tuhan, bukan hanya atas alam semesta, tetapi juga atas hidup mereka, atas masa depan mereka. Tuhan, ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan, untuk belajar dari pengalaman Daud. Bagaimana Daud mengizinkan Tuhan menginvasi di depan, dan Daud dan pasukannya menyusul dari belakang. Begitu dengan anak-anak ini, Bapak. Biarkan mereka menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tantangan boleh datang, tapi Tuhan mengendalikan tantangan untuk kebaikan dan kemenangan kami bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.